Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Kali ini kita akan membicarakan tentang pembahasan soal latihan PAS Biologi kelas 11 IPA IPS Lintas Minat Part 3. Oke, disimak baik-baik ya. Nomor 1, apabila dalam sel darah merahnya eritrosit tidak terdapat aglutinogen, tetapi dalam plasma darahnya mengandung aglutinin alfa dan aglutinin beta, maka golongan darah tersebut adalah apa? Kita lihat pilihan gandanya. A itu O, B, AB, C, A, D, B, E, O, dan AB. Yang kita lihat di sini bahwa golongan darah O itu golongan darah yang tidak mempunyai aglutinogen, tetapi mempunyai aglutinin atau antibodi A dan B. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang A, O. Oke, nomor selanjutnya, pada peristiwa transfusi darah, jika darah donor tidak sesuai dengan darah penerima atau recipients, akan terjadi penggumpalan yang disebabkan oleh apa? Pilihan gandanya yang A adalah aglutinogen dalam sel darah merah donor menyerang aglutinin plasma penerima. Pernyataan ini adalah salah. Kemudian pilihan ganda yang B, aglutinin dalam sel darah merah donor menyerang aglutinogen dalam plasma darah. Pernyataan ini adalah salah. Kemudian yang C, aglutinin dalam sel darah merah donor digumpalkan oleh aglutinogen penerima. Pernyataan C ini adalah salah. Kemudian pernyataan yang D, aglutinogen dari penerima menggumpalkan aglutinin donor. Pernyataan nomor D adalah salah. Selanjutnya pilihan nomor E, aglutinin dari penerima menggumpalkan aglutinogen donor. Nah, ini pernyataan yang benar. Jadi nomor ini jawabannya adalah yang E. Oke, kita akan bahas nomor selanjutnya. Otot jantung pada dinding bilik kiri, ventrikel kiri, lebih tebal dibandingkan pada dinding bilik kanan atau ventrikel kanan. Hal ini karena otot pada dinding bilik kiri apa? Oke, kita lihat pilihan gandanya. Yang A, berkontraksi secara berkala sesuai dengan kehendak kita. Kemudian yang B, berkontraksi terus-menerus sehingga mengalami hipertrofi. Kemudian pilihan yang C, berkontraksi secara berkala sesuai dengan kehendak kita. Kemudian terdapat pilihan D, mempunyai kemampuan kontraksi lebih tinggi. Kemudian pilihan yang E, mampu berkontraksi sesuai kehendak kita. Jadi yang paling tepat adalah karena fungsi bilik kiri untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sehingga kemampuan berkontraksinya lebih tinggi, maka lebih tebal. Jadi nomor ini jawabannya adalah yang D, mempunyai kemampuan kontraksi lebih tinggi. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Perhatikan diagram sistem peredaran darah pada manusia berikut. Oke, yang nomor 8 itu adalah bilik kiri, yang nomor 4 adalah arteri, yang A itu seluruh tubuh, yang 3 adalah vena. Kemudian yang D adalah serambi kanan. Kemudian 1 itu adalah paru-paru. Nah,
Bagian yang dilalui oleh darah pada sistem peredaran darah besar adalah, di sini ada pilihan gandanya, sedangkan yang ditanya adalah sistem peredaran darah besar. Itu terdiri dari 2 tahap. Peredaran darah besar itu bilik kiri, seluruh tubuh kembali ke serambi kanan. Jadi jawabannya yang B, B4A3D. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Arteriosklerosis merupakan kelainan sistem sirkulasi yang disebabkan oleh apa? Pilihan gandanya yang A adalah pengerasan pembuluh darah oleh senyawa lemak. Kemudian yang B, pengerasan pembuluh darah oleh zat kapur. Yang C, produksi sel darah putih tidak terkendali. Yang D, gangguan proses pembekuan darah. Yang E, gumpalan lemak pada nadi tajuk. Nah, jadi yang ditanya ini adalah arteriosklerosis. Pengerasan pembuluh darah oleh senyawa lemak itu arteriosklerosis. Kalau yang oleh zat kapur adalah arteriosklerosis. Produksi sel darah putih tak terkendali, leukemia. Gangguan proses pembekuan darah adalah hemofili. Sedangkan gumpalan lemak pada nadi tajuk adalah jantung koronaria. Jadi nomor ini jawabannya yang B, arteriosklerosis. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Berikut adalah hasil uji zat makanan terhadap sejenis bahan makanan. Nah, di sini kita lihat ada reagentnya, kemudian warna awal bahan, kemudian warna akhir bahan. Berdasarkan data dalam tabel secara berurutan 1, 2, 3 dapat disimpulkan bahwa yang A, amilum glukosa protein, B, protein glukosa amilum, C, amilum protein glukosa, D, glukosa amilum protein, yang E, protein amilum dan glukosa. Jadi setelah kita lihat tabel, ternyata yang satu itu adalah uji Lugol, berarti uji amilum. Kemudian yang kedua itu adalah uji Benedict, yaitu uji glukosa. Selanjutnya ada uji Biret, itu adalah uji protein. Jadi jawabannya adalah yang A, amilum, glukosa, dan protein. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Apabila kita makan nasi, maka nasi tersebut akan mengalami penguraian di dalam tubuh kita. Proses penguraiannya adalah apa? Nah, pilihan ganda yang A, nasi maltosa asam amino energi. Yang B, nasi maltosa glukosa energi. Yang C, nasi gliserol glukosa energi. Yang D, nasi asam lemak asam amino energi. Yang keenam, nasi maltosa asam amino energi. Oke, kita bisa melihat bahwa pada pencernaan nasi sebagai polisakarida akan dirombak menjadi disakarida maltosa, kemudian dirombak lagi menjadi monosakarida glukosa. Glukosa masuk ke respirasi aerob akan menghasilkan energi. Jadi nomor ini jawabannya yang B, nasi maltosa glukosa energi. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Perhatikan gambar di samping. Proses pencernaan protein berlangsung pada bagian yang bernomor berapa? Nah, yang A1, B2, C3, D1 dan 2, dan E1 dan 3. Oke, kita lihat, perhatikan gambar. Nomor 1 itu adalah lambung, 2 usus halus, 3 usus besar. Nah, jadi pencernaan protein itu berlangsung pada lambung, yaitu ada enzim pepsin, dan pada usus halus yaitu ada enzim tripsin. Jadi jawabannya adalah 1, 2. Yang D. Oke, perhatikan gambar sistem pencernaan berikut. Proses pencernaan yang terjadi pada X adalah penurunan pH. Yang A, menurunkan pH untuk membunuh mikroorganisme patogen. Yang B, mengubah karbohidrat menjadi amilum. Yang C, proses pembusukan sisa makanan. Yang D adalah menyerap sari-sari makanan. Dan yang E, mengemulsikan lemak. Jadi yang X itu ditunjuk adalah bagian usus besar atau kolon. Nah, pada usus besar ini terjadi proses pembusukan sisa makanan. Jadi jawabannya adalah yang C, proses pembusukan sisa makanan.
Oke, kita akan bahas nomor selanjutnya. Seorang pria mengeluhkan sakit saat buang air besar karena fesesnya keras. Selama 3 hari, pria tersebut tidak dapat buang air besar. Hasil pemeriksaan dokter diduga nama dan penyebab kelainan pencernaan pada pria tersebut adalah apa? Oke, kita lihat pilihan gandanya terdiri dari A. Kolik akibat terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas. Kemudian ada pilihan ganda yang B, yaitu gastritis, ya, penyakit lambung akibat adanya infeksi pada saluran pencernaan. Kemudian yang C ini adalah sembelit akibat kurang mengkonsumsi makanan berserat. Kemudian yang D itu adalah wasir akibat adanya pelebaran pembuluh vena di anus. Kemudian yang E itu adalah appendicitis akibat adanya pembusukan makanan di umbai cacing. Jadi nomor ini jawabannya kita lihat dulu bahwa sakit saat buang air besar, berarti dia sembelit, yang C. Oke, kita akan bahas nomor selanjutnya. Uji biuret pada produk makanan menunjukkan hasil negatif, tidak menimbulkan warna ungu bila produk makanan tersebut dijadikan sumber makanan satu-satunya, maka akan menimbulkan apa? Oke, kita lihat pilihan gandanya. Yang A adalah penyakit kwashiorkor, yang B gangguan penyerapan kalsium, yang C gangguan transportasi vitamin A, D, E, K, yang D rasa cepat lapar, yang E pH darah tidak stabil. Oke, kita bahas uji biuret. Itu sama dengan uji protein. Makanan tersebut tidak mengandung protein. Kelainan kekurangan protein yang disebut dengan kwashiorkor. Jadi nomor ini jawabannya yang A, penyakit kwashiorkor. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Bagian lambung domba yang serupa atau sama dengan lambung manusia adalah pada bagian apa? Yang A, abomasum, B, rumen, C, retikulum, D, omasum, dan E, ileum. Oke, kita akan bahas urutan pencernaan ruminansia, yaitu mulut, rumen, retikulum, di retikulum, omasum, abomasum. Bagian yang mirip lambung manusia adalah abomasum. Jadi nomor ini jawabannya yang A, abomasum. Oke, kita akan bahas nomor selanjutnya. Manusia merupakan organisme multiseluler yang memiliki beberapa macam jaringan. Berbagai jenis jaringan pada manusia dipelajari pada cabang biologi apa? Nah, kita lihat pilihan gandanya adalah A, anatomi, B, fisiologi, yang C, histologi, yang D, embriologi, dan yang E adalah genetika. Oke, kita lihat di sini mempelajari jaringan, ya. Mempelajari, kalau anatomi itu untuk mempelajari bagian tubuh, kemudian fisiologi untuk mempelajari fungsi tubuh, kemudian histologi itu untuk mempelajari jaringan histon, kemudian embriologi untuk mempelajari embrio, kemudian genetika untuk mempelajari pewarisan gen, ya, pewarisan gen. Oke, jadi nomor ini jawabannya adalah yang C, histologi, mempelajari jaringan. Oke, kita akan bahas nomor selanjutnya. Pecahnya sel darah merah karena berada di larutan yang hipotonis disebut apa? Pilihan gandanya adalah yang A, krenasi, B, hemolisis, C, plasmolisis, D, tekanan turgor, yang E adalah isotonis.
Oke, kita akan bahas satu persatu. Krenasi adalah sel darah merah di larutan hipertonis. Kemudian hemolisis adalah sel darah merah di larutan hipotonis. Kemudian ada plasmolisis, sel tumbuhan di larutan hipertonis. Kemudian ada tekanan turgor, yaitu sel tumbuhan di larutan hipotonis. Sedangkan untuk isotonis adalah tekanan yang seimbang. Jadi jawabannya adalah yang B, hemolisis. Oke, nomor selanjutnya kita bahas, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah penampang melintang daun. Tempat terjadinya fotosintesis yang paling banyak terdapat pada jaringan nomor apa? Yang satu itu adalah jaringan epidermis ya. Kemudian yang kedua itu adalah jaringan tiang, karena seperti tiang atau yang kita sebut dengan jaringan palisade. Kemudian yang tiga itu adalah berkas pengangkut, sedangkan yang keempat itu adalah jaringan spon atau bunga karang. Kemudian yang kelima itu adalah mulut daun atau stomata. Jadi tempat terjadinya fotosintesis yang paling banyak itu diraih oleh jaringan tiang atau palisade. Jadi nomor ini jawabannya adalah yang B, nomor 2, jaringan tiang. Oke, demikian tadi pembahasan soal latihan PAS kelas 11 IPA IPS lintas minat. Selamat belajar, sukses PAS-nya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.